Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi sama saya Koido untuk belajar fisika di Fokus Study Club ya. Nah, di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam energi yang akan sering kepake di topik ini. Ya. Pertama adalah energi potensial. Energi potensial itu muncul kalau ada dua hal di sini. Jika ada ketinggian H, rumusnya EP adalah mgh, massa kali percepatan gravitasi kali ketinggiannya. Ya, percepatan gravitasi itu 10 atau 9,8 lah, tergantung nanti di soal. Kalau nggak dikasih tahu kita masukin 10 aja. Ya. Terus EP kalau ada pegas itu setengah kx kuadrat. Kalau ada pegas. Terus jadi K itu adalah konstanta pegas. Setiap pegas punya K masing-masing ya, kekuatannya pegasnya ibaratnya gitulah. Terus X itu adalah seberapa jauh pegasnya menyimpang. Menyimpang itu memendek misalnya. Jadi misalnya pegasnya itu normalnya segini, tapi karena ditekan jadi segini, nah itu selisihnya ini namanya simpangannya, gitu ya. Jadi pegas yang tertekan itu akan punya energi potensial, gitu konsepnya ya. Terus ada juga energi kinetik. Energi kinetik itu muncul kalau ada suatu benda yang bergerak. Bergerak itu ada V ya, punya kecepatan, pasti punya energi kinetik. Nah, energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat. Oke. Lalu potensial dan kinetik kalau dijumlahin akan menjadi energi mekanik. Seperti itu, ya. Contoh. Kita langsung ke contoh. Sebuah kelapa dengan massa 1 kilo tergantung di atas pohon dengan tinggi 10 meter. Gitu ya. Yang A dulu. Berapa besar energi potensial yang dimiliki ketika masih di atas pohon? EP berarti mgh ya. 1 kilo kali 10 kali hanya 10 lagi. 1 kali 10 kali 10. Nah, berarti kita dapat 100 joule gitu ya. Oke. Lalu yang B, nah ini agak divariasi dengan gerak vertikal nih. Jika buah itu jatuh dan terkena orang yang tingginya 1 meter gitu ya. Jadi kalau ini tanah, buahnya itu awalnya ketinggiannya ada di 10 meter. Itu berarti Y0 ya, ketinggian awal ya. Terus dia jatuh sampai ke kepala orang yang tingginya 1 meter. Nah, berarti dari sini Y0-nya 10, YT-nya 1 meter. Berapakah energi kinetiknya? Energi kinetik kan setengah mv kuadrat ya. Jadi kita butuh tahu V-nya dulu nih. Ketika kelapanya nyampe di kepala orang, berapa V-nya? Gitu. Nah, kita ada Y0, ada YT. V0-nya 0 karena jatuh dari atas. Ya, kita mau cari VT-nya. Yang kita nggak tahu ininya ya, waktunya, berapa detik tuh dia jatuh. Jadi dari sini kita pakai rumus ini ya, rumus gerak vertikal ya. YT sama dengan Y0 tambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. YT-nya 10, YT-nya 1, Y0-nya 10, V0-nya 0, min setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadi 5T kuadrat sama dengan 9, T-nya kita dapat. Langsung dihitung kalkulator aja ya. 9 dibagi 5, terus diakar. Ya, sekitar 1, kok kita mau cari T. Maaf, salah rumus. Kita mau carinya VT ya, sorry. Bukan, kita nggak perlu T-nya. Kalau mau cari VT, pakai rumus ketiga aja. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G YT min Y0. VT kuadrat yang mau dicari, V0 kuadratnya 0, 2 kali 10 kali YT min Y0. YT-nya 1, Y0-nya 10. Nah, kita dapat VT-nya 20 kali 9 ya. 180 akar 180 meter per second. Nah, itu adalah V ketika dia jatuh di bawah ini. Ketika dia udah nyampe di ketinggian 1 meter. Nah, kita kalau mau cari EK-nya berarti setengah kali M, masanya 1, kali V-nya akar 180 kuadrat. Jadi 90 joule. Gitu. Oke. Terus dia juga tanya berapakah
energi mekaniknya. Energi mekanik berarti adalah EP tambah EK ketika di kepala orang itu ya. EP-nya MGH, EK-nya kita udah tahu 90. Masanya 1, G-nya 10, ketinggiannya 1 meter di kepala orang, tambah 90. Nah, sama dengan 100 Joule. Itu EM-nya. Oke. Nah, untuk sebagai catatan lagi, di bawah tadi kita tahu udah tahu ya, di bawah ini EM-nya 100. Pas dia di atas itu kan EP-nya tadi juga 100 dan dia kan di atas tidak bergerak. Berarti di atas itu EK-nya 0. Jadi ketika di atas kita jumlahin EM-nya juga 100 gitu. Nah, dari sini nanti akan kita sambung dengan kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu nanti di titik manapun akan sama. Seperti itu konsepnya nanti ya. Seperti itu dulu EP sama EK sama EM untuk suatu buah yang jatuh dari pohon ya. Contoh aplikasinya seperti itu. Nah, satu lagi soal, di sini ada soal tentang pegas. Sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter tertekan sejauh 2 cm, itu X-nya. Kita jadiin meter ya, 0,02 meter. Yang ditanya energi potensialnya berapa? Energi potensial itu setengah Kx kuadrat ya, kalau pegas ya. Berarti setengah kali 100 kali 0,02 kuadrat. Masuk kita hitung. 0,02 kuadrat kali 100 bagi 2. Oke, dapatnya 0,02 Joule. Gitu. Ya, kita kenalan dulu sama EP, EK, EM di soal ini. Sampai sini penjelasan kali ini. Kalau ada, kita ketemu lagi di video berikutnya.